warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral kiram, para hadirin wal hadirat jemaah salat subuh di Masjid Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala an. Alhamdulillah, subuh yang ke-26 ini kita masih diberi Allah Subhanahu wa taala kemampuan, kesempatan dan mudah-mudahan keikhlasan untuk sama-sama mendapatkan kebutuhan utama, yaitu salat subuh. Dan insyaallah kita lanjutkan dengan salah satu dari bentuk zikir yang Allah sukai, yaitu majlis al-ilm. Mudah-mudahan beberapa saat di pagi ini menjelang terbit matahari, Allah berikan kita keberkahan seperti yang didoakan Nabi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku di waktu paginya. Semoga salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang kita cintai, yang kita rindukan bertemu dengannya, dan mudah-mudahan cinta kepadanya membuat kita kokoh dan merasa ringan melangkahkan kaki, mengayunkan tangan mengikuti sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga Allah mudahkan kita paham dan Allah mudahkan kita mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ah. Ma'asyiral kiram, kembali kita mengaji bersama Imam As-Sabuni rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Aqidahnya as-salaf dan para ahli hadis. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ingatkan di antara tujuan kita membaca kembali kitab ini karena tidak sedikit fitnah ya, ingin memutus mata rantai ahli sunnah dengan mengatakan istilah as-salaf ini istilah baru yang dibangkitkan oleh Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, yang hidup di abad ke-7. Ini imam hidup di abad
kelima. Di abad kelima. Mana dulu abad ke-7 pada kelima? Hah? Tergantung hitung dari atas atau di bawah, Bu, ya. Iya. Jadi ada yang klaim, memang klaim itu, kedustaan itu sangat mudah untuk karena kata orang Arab, hablul kadhibi qasir. Tali dusta itu pendek. Ya. Betapapun orang nanti berteriak-teriak, berkoar-koar bahwasanya akidah ini baru dibuat oleh Wahabi misalnya, insya Allah. Kalau orang dah ngaji sampai ke Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Al-Kutub Al-Mu'tamadah, akan tahu sendiri bahwa ini adalah akidah yang langsung dari Nabi alaihissalatu wassalam. Kecuali ahli ta'wil yang memalingkan makna kalimat dari yang asli. Mengira bahwa itulah manhaj Nabi. Seolah-olah Nabi itu selalu berbicara tak langsung dipahami. Nabi cakap pakai bahasa simbol, bukan bahasa-bahasa yang dipakai pada umumnya. Disinilah punca kesesatan itu bermula. Semoga Allah jauhkan kita dari syubhat ataupun dari syahwat. Amin ya rabbal alamin. Qala rahimahullah, qauluhum bis sifat, yaitu pendapat mereka atau mazhab mereka fis sifat, dalam masalah as-sifat. As-sifat di sini maksudnya tentu saja sifat Allah tabaraka wa taala. Jadi alif lam lil ahdi az-zihni, yaitu tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini bagian yang tidak dapat terpisahkan dari akidah seorang muslim. Bagaimana dia meyakini tentang Allah tabaraka wa ta'ala. Sebab salah-salah kalau salah-salah dalam meyakini, bisa-bisa kita minimal melakukan bid'ah dalam akidah. Dan berbuat bid'ah dalam akidah adalah membuat kita berdosa. Dan bisa saja kita, karena keyakinan yang salah, bisa saja menyekutukan Allah atau menyamakan Allah dengan makhluknya. Maka masalah akidah ini mesti nak hati-hati dan mesti nak teliti. Dan tidak ada yang lebih hati-hati dan lebih teliti dari Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya ambillah akidah itu dari Al-Quran dan sunnah Nabi. Bukan berdasarkan keedah-keedah buatan manusia yang tidak didukung oleh dalil-dalil yang benar dari Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka keedah itu kan baru lahir dia. Kan antum bilang juga bahwa yang tua-tua didahulukan. Kan ketika dibilang antum baru lahir kemarin sore kan itu ya. Kalau Al-Quran sunnah sejak awal sudah ada. Dan para sahabat memahaminya langsung dari Nabi SAW tanpa bertanya dulu kepada Syekh Aristoteles atau Socrates atau lain-lainnya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Langsung dipahami oleh mereka dari Nabi SAW apa yang harus diyakini. Kalaulah dalam masalah hukum kita harus teliti, ini halal atau haram, maka dalam masalah keyakinan harus lebih teliti. Karena masalahnya berkaitan dengan zat yang maha suci. Allah tabaraka wa ta'ala tak boleh meyakini kecuali yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Berkata beliau, wa kadzalika yaqulun. Seperti itulah mereka mengatakan fi jami'is sifat allati nazala bi dzikriha al-Qur'an. Semua sifat-sifat, ya, tidak semua sifat-sifat ya. Ini rancu nih kalau semua sifat-sifat. Semua sifat. Ya, Pak, ya. Semua sifat yang turun Al-Quran menyebutkannya. Nazala bi dzikrihal Quran. Sifat yang turun Al-Quran menyebutkannya. Wa waradat bihal akhbarus sihah. Dan datang dengannya atau datang membawanya al-akhbar, khabar-khabar.
Maksudnya hadis-hadis, karena hadis disebut juga dengan khabar. Hadis disebut dengan athar, disebut dengan as-sunnah, dan disebut dengan as-sunnah, al-hadis, al-khabar, al-athar, as-sunnah. Itu sama maknanya secara umum. Secara umum. Masyarakat kiram yang datang membawanya al-akhbarus sihah, berita-berita yang sahih. Kalau kita yang sahih, yang tidak, ya tidak. Tapi kalau yang sahih, berarti pasti harus diyakini. Kalau tidak, tidak seperti sebagian ahlu al-bidah, mereka mengatakan khabar atau hadis-hadis itu mesti dulu qat'iyyus thubut dan mesti qat'iyyud dalalah. Yang qat'iyyus thubut pun dijadikan juga dhanni ad-dalalah dan seterusnya akibat kaedah-kaedah yang dibuat tidak sesuai dengan fakta dan keadaan yang sesungguhnya yang diyakini dan diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi demikian itulah seperti yang kemarin dia contohkan tentang Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Iblis alaihi salam alaihi ra'natullah, ketika Iblis tak mau sujud kepada Adam, qala ya Iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Apa yang membuat kamu tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan dua tanganku? Nah, dua tangan. Seperti apa? Tidak tahu. Dan menanyakannya adalah sesuatu yang baru dan dilarang. Seperti kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ma'asyurul kiram dirahmati Allah. Nah, seperti itulah perkataan para ulama-ulama as-salaf dan ashabul hadis yang seperti yang datang dalam Al-Quran dan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam yang sahih, minas sam'i, seperti as-sama', yaitu sifat Allah, yaitu sama', wal basar, dan basar. Sama' artinya mendengar, wal basar melihat, wal ain, dan sifatnya yaitu mata, wal wajh. Jadi mereka as-salaf tak membedakan sifat zatiyah dengan sifat fi'liyah khabariyah, tidak dibedakan oleh mereka. Semua yang datang dalam Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih mesti diyakini dan diisbatkan. Maka beliau contohkan minas sam'i, yaitu sama, mendengar, wal basar, melihat, wal ain, dan mata. Sama, basar itu sifat fi'liyahnya kan, sedangkan al-ain itu sifat zatiyah khabariyah. Ini mulai pakai istilah lagi nih. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan kembali, lahirnya kaedah-kaedah atau ilmu-ilmu alat dalam ilmu apapun termasuk ilmu akidah bukan karena ilmu kita lebih hebat dari sahabat, tidak, tetapi karena ilmu kita dah mulai rusak, maka perlu alat untuk perbaikinya. Lebar ya. Jadi ketika tongkau-tongkau kita, kalau orang yang patuh aturan lalu lintas dengan garis cukup. Tapi kalau kita yang tongkau-tongkau nih, pakai pembatas, pakai pagar. Kalau perlu dikunci mati kayak gembok gitu. Kenapa? Kalau garis tetap diinjak-injaknya. Kadang-kadang lebih patuh kepada garis yang dibuat oleh sinar matahari daripada yang dibuat oleh polisi. Ya. Jadi lampu merah karena ada garis marka jalan di sini. Ya, ini lampu merah nih, di sini marka jalannya. Tapi di depan sana ada bayang yang dibuat oleh matahari, jembatan layang di atas. Akhirnya mereka berhenti di atas setelah lampu merah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Apa sebab? Sebab semuanya ahli ijtihad yang di jalan tu. Semuanya ulama mujtahid di jalan tu. Ya, selama tidak terjadi kecelakaan boleh dilanggar. Itu selama tidak haram boleh dilewati. Itu masalahnya. Akhirnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, akibat rusaknya ketaatan, rusaknya keyakinan, rusaknya kepatuhan, sehingga kaedah-kaedah dan alat semakin banyak. Nahu tidak ada, saraf tidak ada, balaghah enggak ada. Sebab apa? Mereka tidak perlu alat memperbaiki dulu. Tapi setelah bahasanya rusak
di perkotaan, di dunia Islam, di perkotaan Arab dulu, paruh kedua, abad kedua dah mulai rusak. Dan di pedesaan, di bawadi, rusak di paruh kedua, abad ketiga, akhirnya lahirlah ilmu-ilmu yang disebut dengan ilmu nahu, ilmu sarab, ilmu dhabt, ilmu tashkil, ilmu tajwid dan seterusnya. Ma'asyiral kiram, itu bukan karena hebat kita, karena banyaknya rusak. Karena banyaknya rusak kita. Makanya perlu istilah-istilah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi lahirnya istilah kemudian hari. Kalau orang dulu misalnya paham tauhid, terbagi tiga. Karena setiap hari, setiap rakaat salat membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rububiyah, sah? Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Asma' dan sifat. Maliki Yawmiddin. Masuk asma' dan sifat dan masuk rububiyahnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masuk tauhid uluhiyah. Nah, di saat orang tak paham lagi, dia sangkanya tauhid tinggal rububiyah asal tak mengakui ada pencipta selain Allah, dah bertauhid 100%. Akhirnya lahirlah kaedah-kaedah pembagian tauhid menjadi tiga. Sahabat tak perlu itu, mereka langsung paham. Makanya mereka ketika diingatkan oleh Nabi SAW, ketika melewati suatu pohon yang dulu tempat menggantung pedang oleh orang-orang musyrikin, supaya pedangnya sakti, maka diingatkan oleh Nabi SAW, apakah kalian ingin seperti Bani Israel minta ke Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah? Apakah kalian nak ngambil sembahan, bukan Rabb katanya, ilah, berarti uluhiyah. Mereka dikhawatirkan jatuh pada syirik di uluhiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau syirik di penciptaan, di rububiyah, itu jarang terjadi, jarang. Kaum musyrikin rata-rata beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi musyrik. Jelas? Tahu bedanya antara musyrik dengan kafir? Kafir memang 100% dia tolak, tidak bertuhan sama Allah SWT. Tapi kalau musyrik, dia ada bertuhan sama Allah, tetapi menyekutukan Allah dalam ibadahnya. Ini yang tidak disadari banyak umat Islam. Maka lahirlah Syekhul Islam untuk menjelaskan, oh ada tauhid yang kalian lalaikan. Maka dibagilah menjadi tiga bagian. Ini bukan Trinitas. Kalau Trinitas kan bukan itu. Makanya hati-hati bercakaplah. Makanya baca Al-Fatihah, pahami, hayati. Jangan dibaca hanya sekedar menghiasi bibir dan pemanis kata. Nasallallahu salamat al-afiyah. Kaum muslimin, jelas ya, lahirnya keedah-keedah bukan kita-kita hebat dah. Demi Allah tidak. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hebatnya mereka dulu tidak dengan keedah. Hebatnya karena mereka paham dan langsung paham tanpa alat. Jadi ibarat mesin mobilnya langsung starter tanpa pakai pancing dulu. Tidak pakai pancing-pancing dulu. Kalau kita terpaksa pancing, dipancing pun tak kena pun. Dan puas mancing tidak masuk juga. Dia buat keadaan dia apa sampai nanti alat-alat banyak tidak hidup juga mesinnya. Apa sebab? Sudah mulai rusak. Karena ilmu sudah banyak yang ditinggalkan orang. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sekarang beliau menyebutkan bahawa akidahnya as-salaf, ashabul hadis, ketika mereka menetapkan as-sama wal basar, mereka juga menetapkan al-ain, yaitu mata. Apakah sebab mereka tetapkan? Ada dalam Al-Quran dan ada dalam hadis Nabi SAW. Dan Nabi diutus Allah untuk menjelaskan. Maka carilah penjelasan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Maka ketika kita tidak temukan al-ain dalam hadis Nabi, kecuali makna al-ain yang kita pahami langsung, maka kita paham bahawa ain yang dimaksud oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam kitabnya, dan ain yang dimaksud oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih sampai pada kita, adalah ain yang seperti yang dipahami oleh orang Arab dengan aslul lughah wa wad'ul lughah, yaitu mata. Ma'asyil kiram dirahmati Allah SWT. Demikian juga wal ilm, dan ilmu, wal quwwah, kekuatan, wal qudrah, kuasa, wal izzah, kemuliaan, wal azamah, keagungan, wal iradah, kehendak,
wal masyiah. Apa lagi? Masyiah juga kehendak. Dan maksud kita al-irada wal masyiah. Nah. Wal qawli, demikian juga berkata. Wal kalam, berbicara. Wal ridha, ridha. Wal sakhat, tidak ridha. Wal hayat, hidup. Wal yaqadha, bangun. Wal farah, gembira. Wal dhahik, dan ketawa. Wa ghairiha, dan sifat-sifat yang lain. Semua yang datang dalam Al-Quran dan hadis yang sahih sampai pada kita, itu diyakini apa adanya oleh as-salaf dan ashabu al-hadis. Bukanlah bikinan Syekhul Islam Taimiyah, apalagi bikinan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini akidah lebih dulu. Ada lagi yang lebih dulu dari penulis ini. Kalau bukanlah karena kita banyak mentakwil, maka akan kita temukan Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik berdasarkan hal seperti ini. Cuman kenapa tidak banyak masa waktu itu ditulis? Karena di zaman mereka belum banyak yang rusak, sehingga alat tak perlu banyak dulu. Jelas? Tapi kalau semakin banyak rusaknya, perlu banyak alat. Dulu orang sakitnya tak banyak, sehingga tidak banyak rumah sakit. Betul kan? Tidak banyak alat-alat medis. Sekarang alat medis tidak tanggung-tanggung banyaknya. Apa sebab? Penyakit semakin banyak. Bukan karena kita semakin sehat, tidak. Kalau tidak percaya, kita lebih sehat dari orang dulu atau orang dulu lebih sehat dari kita? Orang dulu lebih sehat. Ini contohnya. Ini contohnya, Masya Allah. Orang dulu ini. Jelas kan? Coba bandingkan. Awak dah tidur, berkoru, dia belum tidur lagi. Awak belum bangun, dia sudah bangun. Ya Pak ya, mohon maaf ya. Yang denda saya Pak. Ya, karena Bapak satu paling tua sini. Nah, jadi mereka masih ada. Itu sehat juga, Masya Allah, tabarakallah. Jadi orang-orang dulu tuh tahan-tahan. Umur 70-an seperti umur 50-an. Kalau kita, tapi saya termasuk orang dulu nih. Ya, tentunya orang sekarang. Nah, kalau kita sekarang umur 30, sudah macam umur 50. Ada kawan umur waktu itu ke 30-an masih bisa. Diperiksa selnya, ternyata umur selnya sudah 53 tahun. Ya. Nah, kalau awak, alhamdulillah Pak, umur 50, selnya masih 40. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Saya belum tes lagi. Ada yang tes silahkan, tidak masalah. Insya Allah lebih mudah dari umur, insya Allah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Jadi ketika banyak kerusakan, banyak alat yang dibutuhkan. Makanya lahirnya ilmu-ilmu alat, qawaid fiqhiyah, qawaid usuliyah, qawaid lughawiyah, qawaid balaghiyah, syairi dan sebagainya. Bukan karena hebat. Karena butuh alat itu dulu baru bisa seperti mereka. Kadang tidak juga seperti mereka. Mendekati pun kadang tidak. Jadi banyaknya alat belum tentu. Makanya kaum muslimin dan muslimat, kita tidak terlalu membanggakan alat. Kita lebih membanggakan hasil yang dihasilkan daripada kalau tanpa alat berhasil, mana lebih bagus? Pakai alat atau tanpa alat? Kalau bisa tanpa alat. Makanya orang Arab lebih hebat bahasa Arab daripada orang. Ya, serius ini. Mana lebih hebat bahasa Arab? Orang Arab atau orang Indonesia? Ya orang Arab. Tapi kalau memainkan alat, mana yang hebat? Indonesia memang. Makanya kaum muslimin dan muslimat, tidak mesti yang punya alat lebih banyak lebih hebat. Betul? Lebih bagus mobilnya. Buktinya abang bengkel mobilnya mohon maaf ya, abang bengkel mobilnya biasanya mobil-mobil butut. Tapi yang tak punya bengkel mobil mewah. Jelas? Jadi ada orang yang tanpa alat, orang-orang Arab Badui paham dari kita akidah daripada kita sendiri yang sudah belajar ilmu-ilmu alat ini. Jelas Pak? Makanya ketika mereka baca ayat Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalau kita baca mengantarkan ke peistirahatan terakhir. Dan profesor kita itu. Orang Badui itu tak belajar sama sekali. Dia paham bahwa kuburan bukan peristirahatan terakhir. Tapi awal menuju akhirat. Maka ketika dia dengar ayat Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, dia paham. Wallahi la tub'atsunna. Kalian demi Allah pasti akan dibangkitkan kembali. Berarti bukan
istirahatan terakhir. Tapi kita Masya Allah dengan titel C baris mengatakan kita mengantarkan saudara kita ini ke tempat peristirahatan terakhir. Apa sebab? Tidak memahami makna perkataan Allah tadi. Walaupun punya banyak alat. Punya banyak alat keedah yang dimiliki. Jelas Pak? Jelas Pak? Jelas. Alhamdulillah. Jadi makanya sahabat tidak banyak alat dia. Karena sehat-sehat. Kita belakangan perlu alat karena sakit. Banyak yang sakit. Sehingga kita lebih banyak. Oh ini alat saya lengkap semuanya. Tapi pas diujikan, tidak jalan akidahnya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wal farah, wal dhahik, wa ghairiha. Yaitu gembira, ketawa dan selainnya. Wah ini musyabbiha antum. Antum mentasbih Allah. Tunggu dulu. Antum yang mentasbih. Kalau kita tidak mentasbih. Sebab kita punya ayat. Laisa kamitslihi syai'un. Lalu kita katakan. Pasangkan semua sifat ini. Laisa kamitsli ainihi ainun. Tidak ada yang semisal matanya. Mata manapun. Laisa kamitsli yadihi yadun. Tidak ada tangan yang serupa dengan tangannya. Laisa kamitsli dhahikihi dhahikun. Tidak ada ketawa yang semisal ketawa Allah tabaraka wa taala. Wa laisa karidahu ridan. Tidak ada yang seperti ridha Allah, ridha siapapun. Wa laisa kamitsli kalamihi kalamun. Tidak ada yang semisal kalamnya, kalam manapun. Wa laisa kamitsli qawlihi qaulun. Tidak ada satupun perkataan serupa dengan perkataan Allah. Kalau ini kaedah yang Allah sendiri yang turunkan. Kenapa kita tambah kaedah lain? Oh, kalau kita tetapkan tangan bagi Allah berarti sama dengan tangan makhluk. Antum sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Akhirnya antum menolak itu dengan alasan tanzih. Kalau kita tidak, kita paham dan mengerti bahwa Allah lebih tahu bagaimana menyucikan dirinya daripada kita. Bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lebih hebat dalam menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kita. Maka contohlah dan terimalah apa yang didatangkan, yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memakai alat-alat. Kalau mesin baru, Peugeot juga alat Pak. Ini mobil Bapak ini memang baru Pak. Cuman saya harus bongkar dulu mesinnya. Mau enggak? Mau? Antum beli mobil, apa mobil antum? Saya beli mobil baru gitu. Saya bilang antum karena saya tidak pernah beli mobil baru itu. Sampai sekarang belum. Nah, saya tidak tahu merasa. Andainya antum beli mobil baru, harganya mahal. Ya, apa mobil? Nah, aku juga tahu. Oh, baca lagi ya, mobil baru. Tiba-tiba antum dipanggil oleh tukang apa? Tukang apa namanya? Orang bengkel. Pak, mobil Bapak ini harus saya bongkar mesin dulu. Mau? Kalau enggak sah jalan di jalan ini. Harus lewat mesin. Mau? Saya tidak mau. Makanya kalau ada ayat Quran, ada hadis, saya tidak perlu lagi keedah antum. Tidak perlu lagi. Dengan syarat saya paham bahasa Al-Quran, bahasa hadis Nabi SAW. Jangan paksakan mesin masih sehat, harus bongkar mesin dulu. Harus lewat bengkel dulu. Enggak. Jelas ya? Mobil baru, lihat bengkel dulu. Hah? Saya tidak tahu, makanya saya nanya sama antum tadi. Mobil baru, boleh jalan harus lihat bengkel dulu. Bongkar mesinnya dulu, bongkar interiornya dulu, bongkar lampu-lampu dulu, gitu ya? Tidak ada. Paling dites saja. Hidup, alhamdulillah. Ya, kemudian lampu, hidup. AC, hidup. Tinggal nomor polisi, belum diurus. Itu aja yang diurus. Nomor polisi. Kalau nomor polisi mobil baru kan lebih mudah daripada yang lama ya. Iya, karena yang lama banyak mati pajakan. Kalau yang baru-baru memang belum ada pajaknya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Maka indah sebenarnya kalau kita pakai mesin baru. Yaitu langsung turun dari Allah dan dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau sudah masuk bengkel, mobil baru asal masuk bengkel, walaupun ada rekomendasi bengkel, naik harga atau turun harga? Serius ini saya.
Ada nanya lagi, antum beli mobil baru kan? Saya enggak. Kalau mobil baru sudah masuk bengkel, dibuat surat keterangan, sudah di opname mobil ini, sehat walafiat. Setelah itu antum awalnya beli 480 juta. Naik enggak harganya 485 juta? Enggak, turun apa naik? Turun harga. Makanya ayat Quran selalu turun harga gara-gara kita masukkan bengkel. Bengkel enggak profesional pula. Ya, bengkel Alibaba. Tahu bengkel Alibaba? Bengkel coba. Bongkar mesin berlebih bautnya. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, makanya ambil akidah seperti as-salaf itu. Seperti as-salafus salih tanpa alat. Ya, tanpa alat. Apalagi alat ini tidak ada lisensinya dalam syariat. Tidak ada lisensinya dalam syariat. Seperti alat yang dikampanyekan bahwa semua sifat Allah mesti dilogikakan. Kalau tak masuk logika harus ditolak. Ini tidak ada lisensi dalam syariat. Tidak ada. Yang ada adalah bahwa seluruh yang datang dari Allah dan Rasul pasti benar, asal sahih, dan bila bertentangan pasti akalnya yang tidak. Itu yang benar. Akalnya yang kurang, akalnya yang dangkal, dan akalnya yang tidak sehat. Oleh sebab itu, biar sehat, akal ditundukkan pada wahyu. Jangan gara-gara akal tak sehat, wahyu disakitkan pula. Jelas ya? Mau tak? Nanti besok beli mobil, bawa ke bengkel. Mau? Bengkel tepi jalan. Langsung turun harga itu. Allah musta'an. Jangankan masuk bengkel, teman-teman kaum muslimin. Antum beli mobil baru di showroom, habis itu bawa ke rumah, pakai mobil Wings. Tahu Wings? Mobil apa, gendong. Digendong mobilnya pulang. Tidak pernah gendong mobil. Mobil-mobilan ada kan? Nah, digendong mobilnya, tidak diisi bensin pun tak dihidupkan, naik harga apa turun harga? Langsung turun. Yang punya mobil baru paham nih. Yang punya mobil baru paham. Kalau awak mana paham awak? Kau muslimin dan muslimat ini yang dirahmati, langsung turun harga. Kalau antum beli 500 juta, lalu mobilnya digendong sampai ke rumah, depan rumah, tidak hidup, tak ada kilometer bergerak sama sekali, insya Allah harganya langsung turun. Makanya jangan dimain-mainkan wahyu ya kaum muslimin. Kalau dimain-mainkan nanti turun harganya. Allah musta'an. Akhirnya wahyu itu tidak lagi kecuali sekedar penguat. Bukan asal yang dijadikan landasan. Hanya sekedar kalau sesuai diterima, kalau tidak disuruh minggir, dijauh-jauhkan. Apakan yang penting harus logika dulu. Ini bukan bengkel resmi, tapi bengkel Alibaba. Nah, baru dengar istilah Alibaba ini. Kalau di sana begitulah, kalau orang coba-coba terhadap sesuatu, tidak ahli disebut Alibaba. Itu istilah masyhur. Karena Alibaba itu suka coba-coba, kadang konyol, kadang Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Min ghairi tashbihin li syai' min zalik. Kita menetapkannya ain, mata, yad, tangan, sama, pendengaran, basar, penglihatan, kalam, perkataan, min ghairi tashbihin, tanpa mentashbih, tanpa menyerupakan, li syai'in min zalik, satu pun dari sifat itu bisifatil marbubin al makhluqin, tak kita serupakan sedikit pun dengan sifat-sifat makhluk yang Allah ciptakan. Jadi makanya seperti tadi, laisa yadun laisat kal yad, tangan yang tidak seperti tangan. Ainun laisat kal ain, yaitu mata yang tidak seperti mata yang kita ketahui bersama. Tapi mata, iya mata. Seperti apa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi kaidah ini atau ayat ini jadi rebutan juga ya antara ahli sunnah wal jamaah. Antara ahli sunnah wal jamaah. Nah, semuanya ngaku ahli sunnah wal jamaah. Tentu saja yang menentukan bagaimana sikap kita pada sunnah dan pada jamaah atau kaum muslimin. Masyarakat kiram dirahmati Allah. Tanpa menyerupakan satu pun dari sifat itu dengan sifat makhluk. Bal yantahuna fiha ila ma qalahu Allah tabaraka ta'ala. Mereka cukup dengan apa yang Allah katakan.
Tangan. Tak diserupakan. Taib. Wa qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan cukup dengan apa yang disabdakan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, min ghairi ziyadatin alaihi, tanpa ditambah, wala idafatin, tanpa disisip, ilaihi, wala takyifin lahu, dan tidak pula memvisualisasikan, membagaimanakan, mengkaifiatkan, wala tasbih, dan tidak pula mentasbih menyerupakan, wala tahrifin, dan tidak pula dipalingkan maknanya, wala tabdilin, dan tidak diganti-ganti, wala taghyirin, dan tidak dirubah-rubah, wala izalatin li lafdil khabari, dan tidak pula menghilangkan lafaz khabar, amma ta'rifuhul Arab, dari makna yang dikenal oleh orang Arab pada asalnya, wa tada'uhu alaihi bi ta'wil munkar, dan dari makna wad asli yang dikenal orang Arab dengan takwil yang tidak dikenal. Contoh ya, tapi jangan tersungging lah. Nah, itu contoh istawa. Dalam bahasa Arab aslinya dikenali oleh orang Arab. Silakan buka kamus manapun, kecuali yang sudah terkontaminasi dengan pemahaman Mu'tazilah. Istawa maknanya pasti ala wartafa, tinggi. Itu makna istawa. Lalu dipalingkan dengan makna istaula, supaya sesuai dengan akal. Ini akal tongkau nih ya, kaum muslimin dan muslimat. Silakan cari dalam kamus Arab yang asli, ya bukan yang sudah terkontaminasi belakangan. Silahkan. Maka istaula maknanya adalah as-saytara ala syai' qabla ayusatir alaih, yaitu menguasai sesuatu sebelumnya tidak dikuasainya. Ini menyucikan Allah atau memburukkan Allah? Ada sesuatu yang belum dikuasai sebelumnya, sekarang dikuasainya. Itu mana istaula. Istaulat Holanda ala Indonesia. Belanda menguasai Indonesia. Sebelumnya belum dikuasai. Kalau makna ini yang dipakai kaum muslimin, istawa alal arsh, ar-rahmanu alal arsh istawa, Allah yang maha pengasih. Istawa alal arsh dengan makna menguasai arsh, dalam bahasa Arab yang asli, berarti sebelumnya Allah tidak menguasai arsh. Ini pelecehan atau pemuliaan? Pelecehan. Maka ta'awuz kepada Allah ya, auzubillah daripada melecehkan Allah tabaraka wa taala. Niat baik boleh, niatnya memang baik menyucikan Allah, tapi salah pilih karena tidak mengikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan iyadun ya'yad. Ya, bagaimananya? Kita tidak dituntut mengetahui kecuali yang disampaikan kepada kita oleh Nabi, baik berupa Al-Quran maupun sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram ini rahmati Allah. Tuh ada tercongang nampak semuanya. Ada yang aneh ya. Ya, jadi mentakwilkan istawa dengan istaula berakibat melecehkan Allah tabaraka ta'ala, seolah-olah Allah sebelum itu tidak menguasai aras. Lalu siapa yang menguasai dulu? Panjang pertanyaannya Pak. Oleh sebab itu istawa wa ala. Jelas? Dan inilah yang difirmankan Allah, disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dibuat berdebat panjang nih Pak. Ya, akan ada debatnya nih. Biasa, antum baca nanti kita ilmu kalam, banyak jawabannya nanti. Ya, kalau antum tidak paham ilmu kalam, ya, tidak paham sunnah dulu, tidak usah pakai ilmu kalam. Sebab nanti langsung kelam itu. Ya, langsung kelam. Kalau udah masuk ke situ, sunnah itu hilang nanti itu. Hilang. Apa sebab? Syubhat itu sangat kuat. Hati ini lemah. Apalagi ilmunya tanggung. Jangankan kita yang tak pernah belajar, kita yang sudah pernah belajar pun kadang-kadang mendengar hujah syubhatnya, auzubillah, pon yang palur ya. Nah, tapi itu harus dipelajari juga karena kita harus menjawab. Ya, menjawab berbagai syubhat. Allah musta'an. Kalau antum tidak kuat, biarkan aku aja, antum takkan kuat ya.
Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, memang perlu takhasus. Makanya tidak sama, tidak semua orang yang belajar mantik itu dilarang. Yang dilarang itu adalah para pemula atau orang yang tidak perlu kepadanya. Tapi kalau para ulama yang harus menjawab berbagai syubhat, ya harus paham pemikiran ahli-ahli. Ya kalau nak menolak syubhat harus paham cara berpikir ahli syubhat. Nah, jelas ya? Bukan berarti antum nak paham pencuri belajar dulu mencuri, tidak. Maksudnya mempelajari strategi para, iya kan? Jelas enggak? Misalnya orang-orang yang bertugas di pemberantasan korupsi. Dia tahu enggak cara korupsi? Tahu. Kalau enggak gimana dia meneliti? Tahu dia strategi gimana seseorang akan jadi kok? Hafal dia undang-undangnya. Apakah dia korupsi juga? Antum langsung curiga juga dengan iya. Iya, asalnya dia tidak korupsi. Nanti kalau dia korupsi ada lagi ahli korupsi yang tahu. Ternyata pemeriksa juga ternyata korupsi juga. Karena dia paham cara korupsi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, hati-hati memang. Kalau antum bukan pemeriksa, enggak usah belajar. Kalau bukan pemberantas korupsi, enggak usah belajar. Korupsi, enggak usah belajar itu. Memang antum enggak butuh. Kalau antum belajar juga, nanti akhirnya antum yang korupsi. Sama. Para polisi mesti paham strategi para pencuri. Iya. Ada polisi sini enggak? Ditanya. Ya, ahli kriminal, paham enggak dia kriminal? Enggak paham ya? Terus gimana dia menyalahkan orang nanti kalau enggak paham? Dia pelajari itu strategi para pencuri itu. Tapi apakah dia pencuri? Nah, belum tentu. Berarti ada juga ya. Nuduh nampaknya. Iya, memang resiko memang. Resiko besar ketika kita harus menghadapi masalah-masalah besar. Kalau antum tidak kuat, maka cukup di masalah-masalah kecil saja. Jangan ikut-ikutan masalah besar. Sebab masalah besar kesalahannya besar. Kalau masalah kecil kesalahannya kecil. Jadi jangan besar dulu sebelum iya, jangan besar dulu sebelum menjadi orang besar. Sebab nanti antum bisa ibaratnya gombong-gombong tuh, gombong-gombong. Apa gombong-gombong sih? Balon. Balon. Balon itu kalau kebanyakan angin meledak dia, pecah. Makanya jangan isi balon kecil dengan angin besar. Jelas? Buat contoh ya. Baik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi tidak ada tahrif dan ta'dil dan tidak perubahan dan tidak merubah, menghilangkan makna asli yang orang Arab langsung memahaminya. Sebab akan bertentangan dengan kaidah ketika bicara tentang ilmu al-kalamu dalam nahwu ya, dan ilmu kalam. Al-kalamu huwa lafdzul murakkabul mufidu bil wada'. Lalu sekarang setiap berita tentang Allah bukan bil wada' lagi, harus dipalingkan dari mana asli. Contohnya tadi, ketika dipalingkan akhirnya melecehkan Allah tabaraka wa ta'ala, bukan justru menyucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Memang bersama antum ni asik gitu, ngantuk hilang. Ya serius ya. Ngantuk hilang, waktu begitu cepat pergi. Tak terasa. Memang nikmat hidup bersaudara. Masya Allah. Gimana kita teruskan? Masih panjang sih. Baik. Insya Allah. Antum belum ngantuk sila tinggal. Kita teruskan. Nah. Qala rahimahullah ta'ala wa yujrunahu ala zahir. Dan mereka ahlul hadis as-salaf menjadikan makna ini dipahami dengan makna zahir. Makna zahir. Makna zahir kaum muslimin bukan istilah zahir dalam ilmu fikih, tidak. Al-zahir itu adalah makna al-mutabadir ila dzihn. Ketika disebut itu yang terbayang langsung. Makna itu yang dipahami langsung. Itu namanya makna zahir. Itu makna zahir. Dan kita sudah sebutkan kemarin. Kenapa makna zahir? Karena Al-Quran berbahasa Arab yang menjelaskan. Andainya bukan itu yang mana ini maksud,
mesti ada qarinah, indikator yang kuat yang menunjukkan bukan itu makna yang dimaksud. Kalau misalnya antum hari Jumat mengatakan saya melihat singa khutbah hari ini, tentu orang langsung paham karena antum sudah melihat orang. Tidak ada singa yang khutbah. Berarti pasti singa podium. Kalau tidak singa padang pasir. Ya, saya dulu ketika pulang diundang ke depan para dai. Saya bilang saya terus terang ini agak gugup juga karena berhadapan dengan para singa podium. Cuma yang membuat saya bersemangat, saya singa padang pasir. Mana lebih garang, singa podium, singa padang pasir? Kamu senang? Iya, awak kan lama main di Arab kan? Jadi awak singa padang pasir. Akhirnya terpukul juga mereka, ngangguk-ngangguk ini. Rasain tuh. Jadi itu teori juga untuk memukau para singa-singa podium itu. Kalau enggak kan mereka biasa berbicara lantang, retorika hebat kan. Awak baru turun kan? Awak kan baru turun, baru tamat kan? Ustaz begini rupanya retorikanya kalah sama kita kan. Akhirnya saya pukau dengan bahasa tadi. Memang tuan-tuan singa-singa podium. Tapi ingat, saya singa padang pasir. Masyarakat kiram dirahmati Allah SWT. Wa yakiluna ilmahu ilallahi ta'ala. Dan mereka menyerahkan ilmunya kepada Allah. Di sini nanti kalau ahli ta'wil lagi antum, ditakwilkan lagi. Maksud ilmunya, ilmu tentang maknanya. Kita tidak paham maknanya. Akhirnya jadilah mazhab salaf itu mazhab tafwid. Yaitu tidak paham makna, tidak paham kaifiyah. Subhanallah. Kalau tidak paham makna, tidak paham kaifiyah, bisa selamat? Bisa selamat? Padahal mereka menyebut bahwa as-salafu aslam, lebih selamat. Orang yang tak paham bisa selamat? Tidak selamat. Gimana nak katakan selamat kalau tidak paham? Berarti maksud dari Syekh di sini, ilmahu adalah ilmul kaifiyah, bukan tafwidul makna. Karena Allah, perkataan Allah tak mungkin abas, tak mungkin main-main. Lalu dia turunkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. As-salaf memahami bahwa istawa tidak diketahui maknanya. Mungkin tiba-tiba antum paham, mereka tidak paham antum. Saya ulang lagi, Pak. Saya ulang lagi. Biar paham, Pak. Kalau dibaca ini oleh ahli kalam, perkataan ini, yakni wa yakiluna ilmahu ilallah, mereka mewakilkan ilmunya kepada Allah. Mereka akan mengatakan makna ilmunya adalah makna kalimatnya. Yad, tidak boleh diartikan dengan tangan. Sebab kita nggak tahu. Oleh sebab itu lebih selamat. Pokoknya yadun saja. Tidak boleh diketahui bahwa yadun itu adalah dengan makna tangan seperti yang dipahami oleh orang Arab. Pokoknya orang Arab tidak paham lah. Tiba-tiba datang orang ajam belakang, paham dia mana istawa itu, yaitu istaulah. Subhanallah, sahabat Abu Bakar tidak paham, tiba-tiba kita paham. Ini pelecehan atau penghargaan? Pelecehan lagi. Bahwa mereka hanya mentafwid makna dan hakikat. Dan ini tak dikenal di as-salaf. Tetapi memang ahlu ta'wil suka ta'wil. Perkataan Allah saja ditahrif, apalagi perkataan ulama. Allah musta'an. Sebenarnya kalau kita kembali ke alinea di atas, paham kita bahwa mereka meyakini yadun yad, meyakini istawa, meyakini itu al-hub, al-mahabba, al-dhahik, al-dhahik, ya kan? Cuman kaifiyahnya yang kita tidak ketahui. Jadi kalau dibaca alinea sebelumnya paham bahwa mereka paham maknanya, cuman kaifiyatnya mereka tidak paham. Itulah makna perkataan Syekh di sini, wa yakiluna ilmahu ila Allah taala, mereka mewakilkan ilmunya kepada Allah tabaraka wa taala. Wa yuqirruna bi anna ta'wilahu la ya'lamuhu illa Allah, dan mereka meyakini, mengikrarkan bahwa tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah tabaraka wa taala. Ta'wil maknanya itu ma ya'ulu ilaihil makna, seperti apanya. Nah, kama akhbarallahu
anir rasikhina fil ilmi annahum yaqulunahu fi qouli ta'ala, sebagaimana Allah memberitahukan tentang orang-orang yang rasikhin, yang mendalam ilmunya, bahwa mereka mengatakan dalam firman Allah, warrasikhuna fil ilmi yaqulun amanna bihi. Orang-orang yang mendalam ilmunya mengatakan kami beriman kepadanya. Kullu min indi rabbina, semua itu datang dari sisi Rabb kami. Maksudnya Al-Quranul Karim, ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Mereka katakan kami beriman kepada semuanya karena semuanya datang dari Rabb kami. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang mendapat pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Kemudian Syekh melanjutkan, wa ayatul kitabi wa akhbarur rasuli sallallahu alaihi wasallam sahihah al-munira an-natiqa bihadhihi sifat wa ghairiha katsiratun. Ayat-ayat Allah dan berita-berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang menerangi dan bawa cahaya, yang mengucapkan sifat-sifat ini dan selainnya sangat banyak. Yatulul kitabu bi ihsa'iha, kalau disebutkan semuanya kitab ini semakin panjang. Naam. Wa dzikri ittifaqi a'immatil millah wa alami ala sihhati tilkal akhbaril waridati fiha, dan menyebutkan kesepakatan para imam dalam agama ini dan ulama'nya tentang kesahihan makna daripada berita-berita yang datang tentang itu. Wa aktsaruha mukharrajun bil asanidis sahihah, sebagian besarnya dikeluarkan, diriwayatkan dengan sanad-sanad yang sahih fi kitabil intisar, di dalam kitab al-intisar. Wa syaratna fi awali hadzal kitab al-ikhtisar, dan kami syaratkan di awal kitab ini akan menyebutkan secara ringkas, wal ikhtisar ala adna al-miqdar, dan cukup menyebutkan sebagian kecil, dunal ikthar, tanpa banyak-banyak, bi riwayatil akhbar, tentang riwayat-riwayat berita, wa zikri asanidha sahihah, dan menyebutkan sanad-sanadnya yang sahih, inda naqalatil athar, menurut ahli-ahli periwayat hadis, wa musannifil masanid as-sihahil kibar, dan para penulis kitab-kitab musnad yang sahih dan besar. Artinya Syekh mengingatkan kita di sini bahwa ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih sangat banyak tentang sifat-sifat yang disebutkan tadi. Cuman kita dalam kitab ini, kata beliau, tidak menyebutkan secara panjang lebar, cukup menyebutkan sebagian, mewakili sebagian besar yang lain. InsyaAllah ta'ala. InsyaAllah akan kita sambung pada pertemuan selanjutnya. Dan perkataan beliau, Al-Qur'anu kalamullahi ghairu makhluk. Al-Quran adalah perkataan Allah yang merupakan sifatnya dan bukan makhluk. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang, kita tidak tahu karena Idul Fitri menjelang. Mungkin libur dulu selama tidak tahu, titik-titik. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan untuk senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berbuah amal yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.